الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ادخر لعباده أجزل الثواب لقاء ما قدموا من عمل صالح فنعم أجر العاملين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد المجاهدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan kejadian. Allah Subhanahu wa taala berikan manusia akal pikiran dan panca indera agar manusia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang merugikan dan mana yang menguntungkan. Allah juga memberikan kepada manusia pedoman hidup, yaitu kitab suci Al-Quran, untuk diimani, untuk dibaca, dipedomani dan diamalkan agar manusia bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Andai kata manusia berpedoman hidup dengan tuntunan Allah, memanfaatkan sebaik-baiknya apa-apa yang Allah berikan kepadanya, niscaya ia akan menjadi makhluk yang amat mulia. Tetapi jika tidak, malah jauh dari tuntunan Allah dan Rasul, niscaya ia akan menjadi makhluk yang amat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Tin ayat 4 sampai dengan 6, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Hadirin, seorang mukmin yang soleh akan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulullah dan akan berusaha untuk selalu menghindari larangan-larangannya. Seorang mukmin yang taat akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun, sehat atau sakit, senang atau susah, kakinya ringan untuk melangkah ke masjid, kepalanya tidak berat untuk sujud kepada Allah, dan lidahnya basah untuk selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin minimal dalam sehari dia melaksanakan 17 rakaat dalam sholat fardunya, 34 kali sujud, 94 kali bertakbir Allahu Akbar, 153 kali bertasbih dan 9 kali mengucapkan kalimat syahadat. Kalau ibadah itu dihayati dan diamalkan, Masya Allah,
luar biasa faedahnya, dapat membentuk kepribadian muslim yang tangguh, iman yang tak dapat digoyah. Bagai gunung karang di lautan, semakin diterpa ombak semakin kokoh, justru sang ombak yang akan hancur. Demikian pula ibadah zikir memberikan asar atau pengaruh yang amat dalam bagi kehidupan seseorang. Orang yang suka berzikir, maka hati dan jiwanya menjadi tenang. Ia merasakan kesejukan dan kedamaian dalam hati, karena Allah akan memberikan ketenangan bagi orang yang lidah dan hatinya berzikir kepada Allah, meski kehidupannya amat sangat sederhana. Sebaliknya, banyak orang dalam kehidupannya diberi dengan harta, dengan rumah termewah, kendaraan termahal, dan fasilitas yang serba wah. Ternyata semua itu tidak dapat membahagiakannya. Hidup menjadi sebuah derita, hidup terasa hampa. Ternyata penyebabnya adalah karena lupa kepada Allah, jauh dari Allah, jauh dari tuntunan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur kepadaku. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah juga berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang dan tentram. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Orang yang beriman diperintah pula untuk beribadah dan beramal soleh yang juga dapat bermanfaat untuk orang lain dan manusia banyak. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadirin, dengan ilmu, pikiran dan tenaganya, seorang mukmin dapat mempersembahkan amal soleh untuk kepentingan orang banyak. Dengan ilmu, pikiran dan tenaganya, seorang muslim dapat membantu menyelesaikan problematika umat. Dan dengan hartanya, seorang mukmin dapat membantu fakir miskin, yatim piatu, panti asuhan, lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren, madrasah yang saat ini banyak hampir sekarat, masjid-masjid dan seterusnya. Seseorang yang suka bersedekah dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, niscaya keberuntungan dan keberkahan yang akan ia dapat. Belum pernah kita dengar ada orang jadi miskin gara-gara bersedekah. Belum pernah kita dengar ada orang menjadi melarat gara-gara berderma. Dan belum pernah terjadi ada orang bangkrut lantaran berinfak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqah, bal yazdad, bal yazdad." Tidaklah berkurang harta itu gara-gara bersedekah, bahkan bertambah dan semakin bertambah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabin fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih
tangkai. Kemudian pada tiap-tiap tangkai tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan rasa syukur kita, ibadah kita, serta amal soleh kita. Insya Allah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يجب علينا من حمده وتعظيمه ونشكره على إحسانه وإنعامه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا والدين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى